Nah, ini ada contoh soal USM STIS tahun 2008. Coba perhatikan ya. Waduh, soalnya panjang sekali nih. Jika teman-teman suka dengan video ini, bantu kami untuk membangun channel ini dengan cara like, share, comment, and subscribe. Dan jangan lupa aktifin juga tanda loncengnya, supaya teman-teman selalu mendapat notifikasi video terbaru dari channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bimbel Online Konstanta. Hari ini kita akan bicara tentang jarak, waktu, dan kecepatan. Materi yang udah gak asing lagi. Hampir seluruh tes potensi akademik, seleksi kemampuan dasar, dalam hal ini tes intelijensi umum, setiap tahunnya selalu memunculkan soal mengenai jarak, waktu, dan kecepatan. Teman-teman gimana? Udah siap? Udah tahu Mbak gimana cara menjawabnya dengan cara yang cepat? Kurang dari 50 detik bisa langsung dapat jawabannya. Nah, kalau belum, kita bisa share untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dan berikan solusi-solusi ya. Tata cara menjawab yang cepat, tepat, dan bisa menghasilkan poin sehingga nilai ambang batas yang ditetapkan bisa kita lampaui, bahkan perolehan nilai kita bisa melebihi dari 400 poin. Sehingga kita pada saat ujian kemudian lulus dari ambang batas, nilai SKD kita itu sangat bermanfaat untuk kita, baik untuk tes CPNS maupun sekolah kedinasan ya. Tapi sebelum itu jangan lupa biasa like, comment, jangan lupa nanti share ke teman-teman yang lain. Oke ya. Kita masuk ke materi jarak, waktu, dan kecepatan. Jarak, waktu itu merupakan besaran pokok yang dalam ilmu pengukuran itu salah satu turunannya adalah nanti kecepatan ya. Yang namanya besaran pokok itu kurang lebih kalau saya nggak keliru ada 7 ya. Itu di materi SMP sudah ada tuh di kelas 1, materi pengukuran namanya. Pengukuran adalah membandingkan antara besaran dan satuan ya gitu kalau saya nggak keliru ya. Nah, yang pasti dari kedua besaran pokok yaitu waktu dan jarak atau jarak dan waktu itu dimunculkanlah yang namanya besaran turunan namanya kecepatan. Nah, kalau saya nggak keliru juga, mudah-mudahan nggak keliru ya. Memang turunan berikutnya nanti ada namanya percepatan ya. Nah, tapi materi hari ini kita bicara sebatas antara jarak, waktu, dan kecepatan saja. Ya, dimana kecepatan adalah perbandingan antara jarak dengan waktu. Makanya satuannya juga mengikut tuh. Biasanya kilometer dibagi waktu kilometer per jam atau meter per second per detik ya kan. Nah, teman-teman semuanya, terkait jarak dan waktu ini ada rumus-rumusnya. Kita sering dengar namanya segitiga S ya, segitiga S atau segitiga gunung es. Nah, ini yang dimaksud dengan segitiga S itu ini, supaya kita tidak kesulitan untuk menghafal biasanya ya. Nah, S ya, itu adalah jarak katanya. Ini sering disimbolkan dengan S. Oke ya. Kemudian kecepatan disimbolkan dengan V ya, velocity ya. Kemudian waktu disimbolkan dengan T atau time ya. Nah, di mana kalau ditanya jarak, rumus jarak apa? Nah, tutup aja ini, ditutup. Ini ditutup ya. Maka nanti rumus jarak adalah ya, kalau ini ditutup jadi apa nih? Rumusnya adalah kecepatan dikali waktu. Ini rumus jarak ya kan. Kalau ditanya kecepatan, ditutup yang kecepatan ini kan. Maka rumus velocity atau kecepatan V sama dengan perbandingan antara S dan T. Kalau ditanya waktu, ya ditutup lagi waktu. Maka rumus waktu adalah perbandingan antara jarak dan kecepatan. Gampang ya? Mudah sekali ya. Di sini ada besaran-besarannya, jarak, waktu, dan kecepatan. Ada satuan-satuannya, kilometer,
meter, mil, ya kan? Ada jam, menit, detik, dan kemudian ada satuan kecepatannya masing-masing. Saya rasa mudah sekali ya, materi pengantarnya nggak banyak memang antara jarak, waktu, dan kecepatan. Oke, kita bahas soal aja ya. Hollis mengayuh sepedanya dengan kecepatan rata-rata 45 km per jam. Ia berangkat dari rumah pukul 7.45 dan sampai tujuan pukul 8:05. Berapa kilometer jarak yang ditempuh oleh Hollis? Kecepatan 45 km per jam, waktunya adalah selisih antara kapan dia berangkat dan kapan ia tiba. Ya, pukul 8:05 dikurangi pukul 7:45 itu setara dengan 20 menit. Jangan lupa 20 menit itu nanti dibagi 60. Ya kan? Kalau dibagi 60 jadi jam. Ya kan? Ini bagi 21 bagi 20 jadi 3. Makanya dapat 1/3 jam, ya. Nah, rumus jarak, ingat ya, rumus jarak itu adalah kecepatan dikali dengan waktu, ya kan? Kecepatannya udah dapat 45, waktunya dapat 1/3 jam. Jadi dapat jawabannya nih bagi 3 ya. Bagi 3, maka jawabannya 15 km. Gampang ya, mudah sekali. Oke. Ini ada sedikit penjelasan tentang kecepatan rata-rata. Jadi ada beberapa tipe soal yang ada di dalam tes, sering sekali muncul ya. Soalnya ada banyak, cuman ini pola-pola yang sering muncul. Kecepatan rata-rata merupakan hasil pembagian dari besarnya jarak total atau perpindahan total dengan waktu tempuh total. Ini dia kecepatannya. Jadi nanti kalau misalnya ada 2 kondisi atau 3 kondisi, ini S-nya dihitung berapa, S1, S2, S3 itu jaraknya sampai jarak yang kesekian. Waktunya juga T1, T2, T3 sampai T yang kesekian. Setelah ditotalin baru dibagiin, ya. Maka dapatlah nanti yang namanya kecepatan rata-rata, ya. Nah, ini dia. Oke ya. Lanjut. Waktu untuk menyusul. Nah, ini juga sering nih soal-soalnya. Kalau A begini, B begitu, ya kan? B menyusul si A, kan sering ya soal-soal begitu ya. Nah, situasinya adalah jika P itu bergerak dengan kecepatan V1, ya. Ini objek yang pertama. Kemudian ada temannya lagi Q bergerak dengan kecepatan V2. Ya, dengan jalurnya sama, arahnya sama, itu namanya menyusul, ya kan? Kalau arahnya berbeda nggak menyusul itu namanya, ya kan? Nah, arahnya sama namun perbedaannya adalah yang satu dengan yang lain itu terpaut selisih waktu. Jadi ada kata kuncinya, selisih waktu. Ini dia, ya. Setelah dengan jalur dan arah yang sama ada selisih waktu. Maka rumusnya nanti ya, rumus kalau ditanya berapa waktu yang dibutuhkan, gampang itu, ya. Tinggal membandingkan antara kecepatan pertama, ya, kemudian selisih antara kecepatan kedua dengan kecepatan pertama. Itulah waktu yang dibutuhkan dikali dengan waktu yang diperlukan oleh V1. Ya. Nah, ini selisihnya tadi yang ya. Inilah waktu yang dibutuhkan oleh T susul. Mungkin kalau lebih jelasnya nanti di contoh soal mungkin ada kali ya. Nah, oke. Kemudian waktu untuk berpapasan. Nah, ini juga pernah ya, sering nih muncul nih. Jika P bergerak kecepatannya V1, Q bergerak dengan kecepatan V2, arahnya berlawanan, ya kan? Nah, namun memulai perjalanan waktu yang sama. Kadang-kadang juga selalu sama ya. Kadang-kadang bisa juga berbeda, selisih waktu juga ada, tapi yang pasti arahnya berlawanan. Untuk mencari waktu yang diperlukan oleh P dan Q untuk bertemu dapat dicari dengan, nah ini dia, T papasan itu sama dengan T1 sama dengan T2 ya, dikali jarak dibagi jumlah antara kecepatan pertama dan kedua. Ini rumus-rumus singkatnya ya. Rumus-rumus singkatnya seperti ini. Tetapi memang yang paling gampang kalau kita masukin ke dalam soal ya.
Nah, ini ada contoh soal USM STIS tahun 2008. Coba perhatikan ya. Waduh, soalnya panjang sekali nih. Kita baca pelan-pelan dulu ya. Seorang akan melakukan perjalanan dengan menggunakan sepeda motor dari kota A ke kota B. Oke. Ya, dari kota A ke kota B dan tiba di kota B pada suatu waktu yang telah ditentukan. Oke ya. Jika dia mengendarai kecepatan 35, nah ini dia, ada informasi penting nih, 35 km per jam. Maka ia akan sampai lebih lambat. Oh ya, dia terlambat nih karena terlalu santai ya, terlalu pelan gitu. Terlambat dia 2 jam. Oke, kalau 35 ya, kilometer per jam jadi terlambat. Kalau terlambat itu waktunya berkurang atau berlebih? Iya, lebih ya. Namanya terlambat, berarti kan lebih lama, lebih 2 jam, ya kan? Kemudian sedangkan jika kecepatannya ditingkatkan, nah dari 50 naik ke dari 30 naik ke 50. 50 maka katanya dia akan tiba 1 jam lebih awal. Berarti lebih cepat ya kan? Maka waktunya berkurang 1 jam. Pertanyaannya nih, selisih waktu kedatangan dengan waktu yang telah ditentukan apabila kecepatannya mencapai 60 km per jam. Wah, harusnya logikanya kalau dia ngegas nih ya 60 km per jam, maka dia sampai ke sana lebih awal ya kan? Lebih awal, dan ini harusnya minusnya ini lebih gede minusnya, ya kan? Minusnya lebih besar kalau angka minus berarti gini ya. Nah, berapakah minusnya? Pasti di atas 1 jam ya. Kebetulan di sini pilihannya semua di atas 1 jam. Andai saja ada pilihan di bawah 1 jam, itu jangan dipilih lagi, nggak mungkin kan? Kalau dia ngegas pakai kecepatan 50 aja sudah bisa tiba 1 jam lebih awal, kalau 60 logikanya lebih awalnya lebih banyak gitu. Dia lebih cepat lagi dia. Nah, selisih antara waktu ditentukan dengan yang dia sampai itu lebih banyak. Kita coba lihat kunci jawabannya. Oke nih. Ini oke, rumusnya ya, S sama dengan V kali T. Nah, S1 sama dengan S itu nggak berubah kan jaraknya kan, mau pergi cepat mau pergi lambat kan jaraknya tetap ya. V1 kali T1 sama dengan V2 kali T2, di mana V1 katanya 35 ada di soal, kemudian T1 T tambah 2, nih tambah 2 tadi ya, ini tambah 2. Kemudian V2-nya naik 50. Ya kan? T2-nya yang dia datang lebih awal dikurangi 1 jam. Nah, ini kita selesaikan perhitungannya. 35 kali T. Ya, 35 dikali 2 70. 50 kali T 50 T. 50 kali minus 1 minus 50. Udah pas ya? Oke, kita selesaikan aljabarnya nih, ya. Kanan ke kiri, kiri ke kanan, akhirnya dapat 15T ya kan. 15T itu adalah 50T dikurang 35, sementara 120 adalah penjumlahan antara 50 dan 70 ya. Sehingga kita dapat T-nya adalah 120 per 15 sama dengan 8 jam. Nah, jadi kalau misalnya mau pakai T yang standar tuh 8 jam. Ya, sebenarnya waktu tempuhnya 8 jam. Pertanyaannya, kalau dia butuh waktu 8 jam dengan kecepatan yang biasa-biasa aja nih 35 tadi, kita masukin aja angka T tadi ya. Kita masukin lagi V1 kali T1 ya. 35 dikali T ditambah 2, kan begitu ya. Di mana T-nya udah tahu sekarang 8. Maka dapat nih 8 tambah 2 sama dengan 10. 35 dikali 10 sama dengan 350. Itu apanya nih? Jaraknya. 350 km. Nah, pertanyaannya tadi belum sampai, ini panjang ya. Belum sampai
Belum sampai nih kita ke jawabannya nih. S sama dengan V kali V3 kali T3. Ya kan? Yang namanya jarak kan tetap aja. Mau V1, mau V2, mau V3. Jaraknya segitu-gitu aja. Yang berubah nanti kecepatan sama waktunya. Nah, kecepatannya udah tahu ya. Jaraknya juga udah tahu nih. Jaraknya 350 km. Sementara kecepatan yang dilakukan ya, digas nih 60 km. Maka T3-nya adalah pembagian antara 350 dibagi 60. Jawabannya dapat nih, 5 jam 50 menit, ya kan? Gampang ya? 5 jam 50 menit. Benar nggak? Gimana bisa dapat hitungannya cepat? Gampang ya. Gini aja. Ini kan 350 nih. Kalau ditambah 10 menit jadi 360 kan? Ya, ini untuk perhitungan aja ya. 350 per 60, ya kan? Kalau misalnya kita tambah 10 menit, ini kan jadi 6 jam. Benar nggak? Ya, ini kita kurangi aja lagi 10 menit. Jadi 5 jam 50 menit. Benar nggak? 6 jam dikurangi 10 menit berapa? 5 jam 50 menit. Gampang ya? Jadi nggak ribet-ribet ngitung-hitungannya. Ini kita seolah-olah nih 360 dibagi 60 kan jadi 6 jam. Nah, sementara sebenarnya dia nggak 360 tapi 350 dikurangi lagi 10 menit. Hasilnya dapat 6 jam dikurangi 10 menit 5 jam 50 menit. Gampang ya? Jika waktu yang ditetapkan itu 8 jam sementara hasil akhirnya adalah 5 jam 50, dapat deviasi dong, selisih ya. Jadi tinggal dikurangi aja 8 jam dikurang 5 jam 50 menit. Hasilnya adalah 2 jam 10 menit. Gampang ya? Kalau misalnya kita udah paham itu sangat gampang sekali sebenarnya, ya. Ya, ini kunci jawabannya adalah C. Soal berikutnya masih USM STIS juga tapi tahun 2009. Novi mengendari mobil dari kota A ke kota B dengan kecepatan 60 km per jam. Nelly menyusul. Nah, ini ada contoh soal menyusul ya. 45 menit kemudian. Berarti Nelly ini agak sedikit terlambat karena dia menyusul ya. Jadi waktunya Nelly ini lebih kecil nanti. Kemudian dengan mobilnya dia menyusul kecepatannya lebih tinggi 75 km per jam dengan tujuan yang sama. Jika dalam perjalanan waktu istirahat yang dibutuhkan sama yaitu 30 menit dan keduanya tiba di kota B dalam waktu yang bersamaan, maka jarak antara kota A ke kota B berapa? Nah, misteri ini ya. Ada yang tahu? Kunci jawabannya nih coba perhatikan. Mau dia nyusul ya kapan kek, mau geraknya kapan kek, ya namanya jarak kota itu pasti sama kan gitu ya. S1 pasti sama dengan S2. Di mana V1 kali T1, V2 kali T2. Ingat V1-nya si Novi ya, kecepatannya 60. Ya, waktunya kita kasih aja T misalnya. Kemudian Nelly 75. Tapi waktunya Nelly itu lebih kecil karena dia terlambat ya kan. Ingat ya, 45 menit itu setara dengan 45 per 60 jam. Ya. Ini kalau dibagi 15, 3 dibagi 15, 4. Jadi 3 per 4. 3 per 4 sama dengan 0,75 jam. Ya. 0,75 jam. Jadi T-nya itu nanti dikurang 0,75 jam. Tinggal kita kalikan aja ya. Ini jadi 60T. Ini 75T dikurang 56,25. Ya. TT-nya ini kita gabungkan jadi 15T. Sementara minus 56,25 pindahin ke kiri jadi 56,25. Di mana T akhirnya kita dapat jawabannya adalah 3,75 jam. Udah ya? Udah dapat T-nya. Udah tinggal masukkan aja ke salah satu persamaan, tinggal pilih. Kalau saya milihnya kecepatannya Novi nih. Kecepatannya 60, T-nya 3,75. Tinggal kali aja dapat deh jawabannya 225 km. Nah, yang jadi pertanyaan adalah ini 30 menitnya gimana dong?
yang mereka istirahat. Ya, jika dalam perjalanan waktu istirahat dibutuhkan sama yaitu 30 menit, informasi ini tidak berpengaruh. Kenapa? Karena selama 30 menit mereka kan nggak bergerak. Kecepatannya 0. Ya kan? Benar nggak? V kali T, V-nya 0, T-nya mau berapapun mereka istirahat nggak ngaruh, maka tidak mempengaruhi jarak. Ya, jadi ada di dalam soal itu ada pengecoh loh, jangan salah. Ya, pengecoh. Maka jawabannya adalah 225, kuncinya adalah C. Paham ya? Oke, kita masuk ke soal berikutnya. Soal USM STAN tahun 2016. Seseorang mengendari mobil ke tempat kerjanya selama 1 jam dengan jarak 30 km. Nah, ini soalnya simpel sekali nih. Jika dia terlambat berangkat 10 menit, terlambat dia, kecepatan yang harus dia gunakan agar sampai ke kantor berapa ya? Nah, logika aja nih. Kalau orang berangkat, ya, orang itu berangkat, kecepatannya misalnya 10 km. Kalau dia terlambat, logikanya dia ngebut. Pasti kecepatannya di atas 60 km. Kan begitu ya? Sederhananya kan begitu kan? Bener nggak? Iya. Kalau dari sini nih, dari soal kita udah tahu. Ya, jaraknya itu katanya, ya, jaraknya itu katanya adalah 30 km. Ditempuhnya biasanya 1 jam. Berarti kecepatannya 30 km per jam. Ya kan? Yang pasti nanti hasilnya di atas 30 km. Kebetulan nih pilihannya semua di atas 30 km. Andai kata ada yang di bawah 30, ya jangan dipilih. Ya, gitu ya logikanya nih. Jadi biar paham logikanya. Sekarang tinggal gampang nih, mudah sekali. Kalau ditanya V itu kan S per T. S per T, jarak dibagi waktu. Jaraknya 30, benar ya? Nah, waktunya berapa? Waktunya 1 jam dikurangi 10 menit. 10 menit itu sama dengan 10 per 60 jam. Ya kan? Sama dengan coret-coret 1 per 6 jam. Tinggal kita kurangi aja. 30 dibagi 1 dikurang 1 per 6. Ingat ya, kalau misalnya pecahan, ingat nggak materi pecahan? 1 dikurang 1 per 6, itu kita samakan dulu. Apa yang disamakan? Penyebut ya. Pembilang penyebut. Ya, kita samakan dulu yang di bawah. 6 dibagi 1 kali 1 sama dengan 6. 6 dikurang 1. Hasilnya nanti 5 per 6. Ya kan? Dapatlah angkanya 5 per 6. Nah, karena ini dibagi, maka dibalik nantinya jadi 6 per 5. Coret 5, coret 5, 6. Maka jawabannya adalah 6 kali 6, 36 km per jam. Maka kunci jawabannya adalah A. Gimana? Menarik ya? Saya yakin materi ini tidak akan memuaskan Anda, karena memang tujuan kami adalah untuk mendorong Anda belajar makin giat lagi secara mandiri. Tidak ada lagi cara yang terbaik untuk belajar selain menumbuhkan rasa ingin belajar, dan kita akan mencari ilmu itu sendiri dan berlatih sebanyak mungkin sehingga ingat, practice make perfect. Kita akan menjadi sempurna dalam menjawab setiap pertanyaan, baik terkait jawabannya, ketepatan, dan kecepatan waktunya. Saya rasa itu dulu. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Jangan lupa materi berikut kita adalah statistika atau statistik ya. Ini juga salah satu materi yang sering muncul, dan harapan saya teman-teman tetap semangat belajar, jangan kendor. Ingat ya, ada ratusan ribu loh yang daftar ujian sekolah kedinasan, bahkan ada jutaan manusia yang mendaftar tes CPNS. Siapa yang ngatain data ya? Saya ngomong pakai data. Datanya BKN. Nanti bisa diakses di BKN atau di sekolah kedinasannya masing-masing. Terima kasih. Kalau ada salah-salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton video kami yang lain ya.